kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, sebut nama. Maria. Halo, apa kabar teman? Kabarku baik-baik saja. Tepuk tangan, sebut nama. Mia. Halo, apa kabar teman? Kabarku baik-baik saja. Tepuk tangan, sebut nama. Marta. Halo, apa kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, sebut nama. Dia. Halo, apa kabar teman? Kabarku baik-baik saja. Tepuk tangan, sebut nama. Hai teman-teman. Hai. Jumpa kembali dengan Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana, Senin 15 Maret 2021. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian berjudul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Luar biasa, pujian yang sangat memberkati kita bersama-sama anak-anak. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, bukalah telinga dan hati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, agar kami boleh mengerti akan maksud firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dalam Amsal pasal 18 ayat yang kelima. Sekali lagi, Amsal 18 ayat yang kelima. Mari kita akan baca bersama-sama. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Firman Tuhan pagi ini berjudul Membela yang Benar. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya nih. Anak-anak senang gak kalau punya teman baru? Datang, ketuk-ketuk itu, tok, 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 tok. Lalu ibu guru menyambut, selamat pagi anak-anak. Nah anak-anak, pagi ini ada teman baru yang ingin ibu perkenalkan. Ya, pasti
Pasti hati kalian senang kan? Nah, benar anak-anak. Ada seorang teman yang datang di kelasnya Titi. Tek tek tek. Senang sekali. Ibu guru menyambut dengan senang hati. Teman-teman yang lain menyambut dengan senang hati. Lalu Mia duduk di sebelah bangku Titi. Nah, ternyata anak-anak, Titi ini punya teman dekat yang bernama Dina dan Joli. Mereka selalu bersama-sama. Nah, karena Titi ini duduknya bersebelahan dengan Mia, otomatis mereka selalu bersama-sama juga. Bercakap-cakap, mereka belajar bersama, pergi ke kantin bersama-sama. Nah, dua temannya yang bernama Dina dan Joli ini gak suka. Dia mulai ada rasa iri. Kenapa mesti Titi bermain dengan Mia? Bukankah aku ini temannya? Dina itu anak yang pintar. Bahkan dia pernah masuk ke televisi. Ada rasa tidak suka. Muncullah rasa sombong. Kenapa? Kenapa dia bermain dengan Mia? Titi tidak berpikir bahwa itu membuat temannya menjadi iri. Titi tetap bersama-sama, berteman dengan Mia dan berteman dengan Dina serta Joli. Suatu hari ada satu peristiwa yang sangat membuat hati Titi sedih. Mana yang harus aku bela? Suatu hari Dina itu menjatuhkan gelas yang ada di atas meja bu guru. Dina sudah ketakutan, bagaimana ini? Semua buku-buku ibu guru sudah basah. Pasti nanti aku kena marah. Anak-anak, bu guru benar masuk datang ke kelas. Ya. Lalu ibu guru tanya, siapa ini yang menjatuhkan gelas ibu? Sampai buku-buku ibu semuanya basah. Semuanya pada diam. Tidak ada satupun yang bicara. Mereka sudah ketakutan. Nanti kalau bilang nanti pasti aku dimarahi. Mereka takut. Termasuk Dina dan Joli. Mereka hanya diam. Ya, apa yang terjadi? Ternyata Dina itu justru menuduh Mia. Wah bu, itu loh bu, pasti itu Mia. Mia yang menjatuhkan bu. Lalu bu guru langsung marah sama Mia. Mia, kenapa kamu menjatuhkan gelas ibu? Ini semuanya jadi basah. Mia hanya bilang, enggak bu. Nah, anak-anak, Dina justru menuduh Mia. Tetapi Titi berani menyatakan kebenaran. Lalu Titi katakan kepada ibu guru, Bu, maaf, sebenarnya yang menjatuhkan bukan Mia, tetapi yang menjatuhkan itu Dina. Karena selama istirahat tadi Mia dengan saya di perpustakaan. Wah, anak-anak, ibu guru sedih melihat anak-anaknya yang ternyata tidak berani mengakui kesalahan. Justru melempar kesalahan itu kepada orang lain. Tetapi dia senang dengan Titi, dia berani menyatakan kebenaran, membela yang benar, tidak mendiamkan kesalahan, tidak mendiamkan dosa. Titi waktu itu ingat dengan satu nats firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat yang kelima. Tidak boleh membela orang fasik. Lalu dia berani menyatakan kebenaran itu kepada bu guru.
Nah, anak-anak, ini menjadi pelajaran yang sangat indah buat kita bersama-sama. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani menyatakan kebenaran. Meskipun itu pahit rasanya. Mungkin kita tidak dijadikan teman. Mungkin kita dibenci. Tidak apa-apa. Yang penting kita berani membela yang benar. Seperti nas firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kalau tahu itu hal yang benar, ya kita katakan benar. Kalau itu salah, kita katakan salah. Jadi kita tidak boleh berdusta atau bersilat lidah, karena itu tidak berkenan di hati Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kepada kami untuk berani membela kebenaran. Ajar kami untuk berkata jujur, tidak dusta dan tidak bohong, karena itu tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk menyatakan hal yang memuliakan nama Tuhan, sehingga berkat Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi laskar-laskar Kristus yang berani menyatakan kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup kami. Amin. Mari anak-anak, kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, Akulah Jalan Kebenaran. Baik anak-anak, kita sudah meresponi firman Tuhan bersama. Mari kita akan berdoa sekali lagi dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami ini akan dipimpin oleh Ibu Nia. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Tiba saatnya kita akan berpisah. Jumpa kembali dalam sapaan esok hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.